Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sampai halaman 80, bagian nomor 3. Halaman 80, bagian nomor 3. Suasana yang mencekam di mauqif tersebut tidak berlaku bagi para nabi, para wali, para ulama. Kita masih dalam pembahasan keadaan di alam mahsyar ketika semua orang semuanya dalam keadaan ketakutan, kepanikan, sangat mencekam. Karena di alam mahsyar ini semua manusia dikumpulkan, dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Untuk apa? Yang pertama untuk menghadapi hisaban, pemeriksaan amal. Setelah dihisab, kemudian nanti amal kita ditimbang. Nah, ini yang bikin mencekam, karena kita akan mengetahui nasib kita masing-masing. Amal kita ternyata lebih banyak amal buruk atau amal baik, kita tahu di situ tuh. Kalau udah tahu, kita udah ngeliat tempat tinggal kita masing-masing. Kalau amal kita baik, surga dengan segala kenikmatannya udah kelihatan. Kalau amal buruk, neraka dengan berbagai siksaannya udah jelas. Udah bisa dibayangin ya. Kalau kayak di dunia maya, kayak orang menghadapi persidangan. Kalau kayak di dunia mah kayak begitu deh ya, kayak di sidang gitu ya. Kita jangankan di sidang di pengadilan lah gitu ya. Orang yang bersalah di sidang kan nunggu vonis orang di sidang itu ya. Itu lagi di sidangnya aja otak itu udah kemana aja kan. Berapa ini vonisnya, berapa tahun. Kenapa? Karena dia tahu penjara kayak apa, orang-orang di penjara, wah dia udah tahu kan. Atau kalau yang perceraian sama ya, lakinya nggak mau cerai, bininya pengen cerai, atau bininya nggak mau cerai lakinya, kan itu juga udah kebayang ya. Artinya ini ntar keputusan akhirnya gimana. Kalau sampai cerai, padahal dia nggak mau cerai, udah kebayang. Ntar anak gimana, ntar apa kata orang. Itu udah mencekam banget persidangan deh gitu. Karena menunggu hasil vonis, keputusannya gitu. Itu contoh-contoh kayak di dunia sekarang ya, kayak begitu. Orang di sidang itu begitu ya, dihisab, di sidang itu dihisab. Atau jangan jauh-jauh lah, kita punya salah, kita udah ngerasa salah, itu di rumah atau kalau mau pulang ke rumah kita kayak udah ngerasa, aduh ntar kalau ditanya laki, nah itu kita udah ngerasa gitu ya. Iya, ketika kita punya salah kan gitu ya. Aduh kalau ntar dipanggil laki, ditanya laki, itu padahal mah cuma laki doang. Maksudnya kita disidang teh sama suami kita gitu kan, yang kagak ada hukuman, kagak ada apa, tapi tetap aja deg-degan gitu teh. Aduh ntar ngejawabnya gimana gitu. Itu sidang kecil-kecilan itu mah ya. Ini bisa dibayangin, ya walaupun gak kebayang ya, urusan akhirat gak kebayang ya.
Bukan dibayangin, kalau untuk urusan akhirat itu ditafakuri ya, direnungi. Ya Allah, betapa paniknya, betapa takutnya nanti manusia ketika akan menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Di dunia seberat-beratnya kita disidang di pengadilan, kita masih boleh bawa pengacara. Bahkan bawa pengacaranya juga bisa lebih dari satu di dunia maya. Kita nggak bisa ngomong bisa dibantuin sama pengacara kita. Bahkan di dunia mah seberat-beratnya di sidang, keluarga bisa hadir di belakang kita nungguin, ngedoain. Lah nanti di akhirat, di alam mahsyar, setiap orang mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing di hadapan Allah. Wala tajiru wajiratu wijra ukhra. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Gak bisa dibantu. Bini sama laki, anak sama orang tua, murid sama guru, tetangga, apalagi saudara teman, gak bisa. Maju masing-masing lalu menghadap Allah. Gak ada yang bisa ngebantuin. Jawab sendiri, tanggung jawab sendiri. Wala tajiru wajiratu wijra ukhra. Ya Allah, udah bisa dibayangin dah ya. Yang nyidangnya Allah langsung, bukan malaikat. Allah langsung. Tanya jawabnya nggak kayak di dunia. Di dunia mah kita ditanya sama laki, ngejawab pakai mulut. Di persidangan kita ditanya sama hakim, ditanya sama jaksa, ngejawab sama mulut. Sama mulut kita yang ini, yang jago bersilat lidah, yang bisa ngemis-ngemis pura-pura sedih supaya orang kasihan. Ini mulut kerjaannya nih. Apalagi pengacara, yang ngeri juga itu ya, pengacara itu ya. Karena kerjaannya pengacara mau yang benar mau yang salah bela dia, makan pengacara makan begitu ya. Ini mohon maaf nih kalau ada keluarga atau anak yang jadi pengacara, bukannya jelek pengacara itu ya, tapi artinya kalau emang ada anak kita, keluarga kita yang jadi pengacara, kita kasih tahu gitu ya, hati-hati. Ya kalau emang udah salah masalah, maksudnya begitu ya. Kalau pengacara mah kan nggak peduli benar kemudian salah, asal dia bayar kan begitu ya. Pokoknya dibela habis-habisan. Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar ya. Karena pinter-pinternya pengacara. Hebat pengacara Maya, dengan argumen, dengan kata, dengan segala macam. Ini di dunia kita bisa begitu di dunia. Tapi nanti di akhirat nggak begitu ya persidangan kita. Di surah Yasin ya, yang sering kita baca. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, hari itu di akhirat, nahtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita yang suka ngebohong, yang pintar bersilat lidah, yang pintar ngemis-kemis supaya orang kasihan sama kita, digembok. Nahtimu ala afwahihim, digembok nih mulut kita, dikunci sama Allah. Karena Allah tahu kalau yang ngejawabnya ini, ya ini mah tukang ngebohong. Dikunci nanti mah di akhirat. Wa tukallimuna aydihim, terus yang ngomong apaan nanti, ngejawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Aydihim, tangan-tangan kita. Nih yang suka ngambil duit dari lompet suami nih ngomong. Ini nih yang suka jahat sama tetangga nih. Ini nih yang suka ngegeser-geser patok tanah orang. Ini nih yang suka ngerambetin daun singkong tetangga nggak bilang. Ini nih ngomong nih, dia ngomong. Tangan kita nih ngomong. Ini nih yang suka nulis kalau Bang Emok datang, ini nih dia yang nyatetnya nih, tangan nih yang ngomong nih. Yang ngurangin ini semua tangan kita ngomong. Jangan dipikirin dari sekarang ya. Ini tangan ntar gimana ngomongnya ya. Jangan dipikirin, nggak kepikir sama kita. Allah Maha Kuasa dengan sifat kudrotnya. Apa yang Allah nggak mampu. Kata Allah, ngomong tangan. Dulu lu di dunia dipakai apa? Alhamdulillah, kata tangan maone.
Tangan saya mah dipakai nulis, kalau Abi lagi ngaji dipakai nyatet. Selamat ya tangan kita ya dipakai kebaikan. Alhamdulillah tangan saya mah dipakai nyuci pakaian laki, pakaian anak-anak, pakaian cucu. Berarti kan baik tangan kita ya. Alhamdulillah, asal ada tetangga hajatan ya Allah, kata tangan kita, saya emang gak betah kalau gak ngebantuin nyuciin piringnya. Ini tangan kita ngomong ngebantuin tetangga yang lagi hajatan. Alhamdulillah, saya emang gak boleh ada orang yang lagi sakit, saya mah pengen mijitin mulu ya Allah, sampai orang itu tidur. Ini tangan kita, baik dengan baiknya, jahat dengan jahatnya ngomong. Ini nih tangan yang suka dipakai ngegebuk mulu bocah ini nih ya. Ini suka dipakai ngebledogin mulu kucing sama ayam. Ini ngomong tangan kita ya. Kaki kucing sampai patah nih gara-gara saya timbuk nih pakai tangan kita ngomong. Jahat tangan kita ngomong dengan jahatnya. Orang gak lagu bocah ngelewat, saya tempelin tangan kita ngomong. Sama anak saya dulu di dunia ya Allah pernah mukul, pernah di tangan kita ngomong. Watashhadu arjuluhum, saksinya siapa? Bukan manusia. Di dunia pengadilan saksinya juga manusia. Sebelum bersaksi dikasih duit dulu di dunia. Bikinnya saksi palsu. Lu ngomong ya jam sekian lu di sini, semuanya disetting di dunia. Bisa. Karena saksinya juga manusia yang nanti ngomongnya pakai mulut lagi aja yang pintar ngomong. Tapi nanti di akhirat ketika tangan yang bicara, mulutnya udah dikunci, ternyata saksinya adalah watashhadu arjuluhum, kaki yang jadi saksi. Benar ya Allah, benar banget. Bener banget itu tadi kata tangan katanya, bener kata kaki. Itu pas dia ngambilin daun singkong tetangga itu tangan, kata kaki. Ini saya nih yang jalan ke kebun orangnya saya. Bayangin, mau ngebohong gimana kita di akhirat? Mau ngeles gimana kita di hadapan Allah? Tangan yang ngambil ngomong, kaki yang digerakin ke kebun ngomong, mulut yang tukang ngebohong dikunci. Selesai, sudah selesai. Gak bisa apa-apa kita. Bener, ini nih saya sampai pegel ya Allah, dipakai joget, dipakai jalan, dipakai senam, pakai ngeliatin pantat saya kalau laki Allah. Ini nih kaki yang ini nih, yang suka hari Minggu di Super Indo nih, ini nih. Yang suka pakai celananya ngetat itu yang kelihatan bentuk. Ini nih kaki yang ini kata kaki kita nanti dia. Bener ya Allah, jadi saksi kaki kita. Termasuk pegelnya kita hari ini ngaji, duduk majlis di tempat majlis taklim, ngomong tak kaki kita. Ini ya Allah, saya jadi saksi. Setiap hari Senin saya sampai kadang mau blonjor, kadang mah ini sampai pegel saya tahan. Saya demi melaksanakan perintahmu ngaji ya Allah sampai jam 10. Kadang Abi kalau lagi edan mah edan, kelebihan ngajinya enggak apa-apa, saya tahan, saya marido. Ini kaki ngomong tadi di akhirat. Jadi saksi. Saya bahkan jauh rumahnya juga ke Abi, jalan saya Allah ini kaki. Padahal saya lagi encok, saya paksain ngomong, kaki kita ngomong. Bebilang nanti jadi saksi atas jahat dan baiknya kelakuan kita, kaki jadi saksi. Termasuk ada kucing yang kita tendang, ya kaki juga ngomong. Saya kesal banget sama kucing, saya tendang aja itu. Ini kaki kita ngomong jadi saksi atas kejahatan dan kebaikan kita. Ya Allah. Maka para ulama, para guru dalam hadis-hadis Nabi mereka mengingatkan, ingat ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertani, dunia ini tempat bercocok tanam yang nanti akan kita panen ketika kita kembali ke akhirat. Jangan sampai salah nanam. Ngapain nanam pohon apa itu yang nggak ada buahnya itu ya, duri doang, buahnya kagak ada ya. Iya kan? Iya maksudnya ngapain kita nanam pohonan yang kagak ada buahnya, kagak ada manfaatnya, buat apa? Ngeribet-ribetin, ngebala-balain doang kan gitu ya. Jangan salah nanam, jangan salah nanam. Rambutannya asam buat apa sama kita ditanam? Rambutannya kan asam, kagak enak, ngapain capek-capek tanam mah
rambutan yang manis, duren montong yang enak-enak, cabe yang bisa dipakai nyambel. Nanam yang kayak begitu supaya nanti buahnya bermanfaat. Hati-hati di dunia ini adalah tempat kita bertanam. Nanti bakal kita panen kalau kita pulang ke akhirat. Jangan salah nanam di dunia. Jangan nanam bikin orang sakit hati mulu. Jangan nanam orang jadi jengkel mulu sama kita. Jangan nanam orang jadi kesinggung mulu sama kita. Jangan nanam gituan. Karena itu semua nanti bakal kita panen di akhirat. Walaupun kadang di dunia kita nggak bisa manen, kita nggak kerasa balasannya, nggak apa-apa, di dunia mah nggak apa-apa. Jangan mikir saya perasaan sholat udah rajin, ngaji nggak pernah ketinggalan, tapi kenapa hidup rasanya gini-gini aja ini ya. Kita kadang ada punya perasaan begitu ya. Perasaan sama laki saya udah taat banget, sama tetangga saya tuh udah nolong mulu, tapi kenapa ya kayaknya rezeki kita gini-gini aja. Kita kadang gitu ya. Kayak ada merasa rugi, merasa menyesal atas amal baik yang telah kita lakukan gara-gara di dunia kagak terasa balasannya. Bukan di dunia, tempat balasan mah bukan di dunia. Tempat balasan mah entah di akhirat. Di dunia mah bonus-bonusnya doang, kalaupun ada bonus-bonus kecil doang. Jangan pernah kita merasa menyesal berbuat amal baik karena kita belum merasakan balasannya di dunia. Jangan. Emang nikmat sholat, nikmat ngaji bisa kita bandingkan dengan cuman uang puluhan juta atau miliaran? Kan gak ada bandingannya. Jadi jangan merasa perasaan tahajud gak pernah bolong, udah berapa tahun tapi usaha kok kayaknya gini-gini aja. Coba emang kita mau kenikmatan tahajud yang Allah berikan kepada kita tiap malam kita bisa tahajud dibandingkan dengan pengen usaha lancar. Dengan usaha lancar paling kita sebulan dapat misalnya 10-20 juta misalnya gitu. Masa kita mau ya ngebandingin nikmatnya pahala gedenya tahajud sama materi uang cuman 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Kan gak ada bandingannya kan ya. Kenapa kita harus bandingkan dengan yang dunia yang hina gitu ya? Jangan sepicik itu kita berpikir gitu. Ya Allah, nikmatnya bisa ngaji, nikmatnya bisa tahajud, nikmatnya bisa nutup aurat, nikmatnya bisa tadarus Quran. Itu kan nikmat yang gak ada bandingannya. Kenapa harus diselepalkan dengan cuman materi yang cuman berapa duit? Ngapain? Tetangga perasaan sholatnya juga belentang-belentong, ngaji gak pernah, tapi usahanya kayak lancar banget, duitnya banyak banget. Emang apa artinya? Duit dia yang banyak, rumah dia yang gedong, dengan kenikmatan kita bisa ngaji. Tetangga pun gak bisa ngaji kan. Kita mah ya Allah, sama Allah terus dikasih hidayah, taufik, kekuatan, petunjuk, bisa ngaji maksain, bisa sholat maksain. Tetangga kita mah belum tentu bisa ibadah kayak kita. Terus kita sirik, iri dengan dunia yang hina, yang kecil yang Allah berikan kepada mereka. Buat apa? Rendah amat kita kan itu. Ya Allah, selera kita rendah amat, masih sirik sama benda-benda yang hina, yang kecil. Kalau di pesantren mah ya ada kitab taklim yang menjelaskan, ya dunia aqallu minal qalili wasikuha. Dunia itu kecil, lebih kecil daripada yang kecil. Dunia itu sedikit, lebih sedikit daripada yang sedikit. Kenapa harus sirik, harus pengen sama sesuatu yang kecil sama yang sedikit? Kenapa kita enggak pengen, enggak iri, enggak sirik sama sesuatu yang gede-gede aja, yang besar-besar aja? Apaan itu? Urusan akhirat. Ya kalau ada pemikiran begitu, robah buru-buru gitu. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan kekuatan hidayah, saya bisa sholat, saya bisa tahajud, bisa ngaji, alhamdulillah. Urusan dunia udah jangan masuk hati kita. Apaan atuh dunia? Semelarat-melaratnya kita di dunia ya, semelarat-melaratnya kita hari ini di dunia ya. Sekere-kerenya kita di dunia berapa lama sih? Sebanter-banternya kita 80 tahun lah kita hidup di dunia ya. Dibanding dengan kerek dan melaratnya kita nanti pas kita pulang ke akhirat yang abadal abada kholidina fiha, selama-lamanya. Sedih amat kalau nanti kita di surga punya tempat paling
kecil kan surga beda-beda nanti ya. Ada yang mewah, ada yang ini kan beda-beda surga tuh ya. Tingkatannya beda ya. Ada yang surga biasa-biasa aja. Di dunia kita punya rumah jelek kan malu di dunia gitu ya. Secara manusiawi kan ya. Tetangga rumahnya 3 lantai, yang belah sono gedong. Ini rumah kita kan biasa-biasa aja ya. Kan ada secara manusiawi mah kita ya, apalagi kalau anak kita kan ya. Mah, atau rumahnya nggak ada aja gitu ya. Kan malu di dunia gitu ya. Tetangga mah Alphard, Pajero, Fortuner mobilnya ya. Kita mah Kijang Super, kita mah misalnya ya. Kan ada ya. Kadang mah ya, kadang anak kita malu naik mobil kita yang jelek kan gitu. Nggak usah, malu. Ya, ada ya manusiawi kita ya. Ada kita begitu ya. Di surga sama, di akhirat sama begitu. Ih, surganya biasa aja ya kamu. Tuh lihat dong, rumah saya surga saya. Terbangunnya juga dari jamrud hijau, bawahnya juga permata, atapnya juga, kan surga sama begitu. Kita pikirinnya kita itu aja, biarin di dunia mah rumah saya, rumah kita biasa-biasa, tapi nanti di surga rumah saya bakal jadi rumah yang paling agreng mewah-mewahnya dibanding rumah-rumah surga yang lainnya. Kan begitu ya. Orientasi orang mukmin mah jauh ke akhirat. Jangan dekat orientasinya. Sudut pandangnya jangan cetek kita mah orang udah ngaji kita mah ya. Langkahnya jauh kita. Biarin orang yang kagak ngaji mah orientasinya teh dunia melulu dunia. Yang dekat banget, yang sebentar banget. Kita mah jangan. Akhirat orientasi kita. Yang kita pikirin di alam kuburan saya pengen luas, di alam kubur saya pengen terang, di alam kubur saya mah pengen wangi. Ketika di alam mahsyar nanti pengen minum dari haudnya, telaganya Kangjeng Nabi, pengen dapat syafaatnya Kangjeng Nabi. Dan ketika melintas Siratal Mustaqim saya pengen cepat seperti cepatnya sambaran kilat. Ketika masuk surga saya mah pengen semewah-mewahnya surga. Itu orientasi kita mah. Dunia mah ya remeh banget, hina banget, kecil banget. Jangan di situ mulu otak kita gitu ya. Di situ mulu orientasi cara berpikir kita. Dunia lagi, banda lagi, kelewat buat kita, lewat buat kita. Apaan itu mah kecil, gituan mah kecil. Enggak, pikiran saya, harapan saya mah entar tuh akhirat saya. Makanya kita mah terus aja ke sana gitu. Masa bodoh di dunia mah kita mau punya nggak ada urusan. Mau capek nggak ada urusan kita. Mau dihina, mau dimuliakan nggak ada urusan dunia mah. Di sanjung orang itu kan urusan dunia. Dipuji-puji orang kan itu urusan dunia. Disebut rajin sama orang itu mah dunia semua. Disebut orang kaya, orang baik, dunia semua itu mah. Jangan ada di hati kita. Lewat kayak gitu. Sabodoh orang mau nyanjung kita kayak mau ngehina orang itu kan semua urusan dunia. Nggak nyangkut di hati saya. Bukan level saya kayak gituan mah. Saya mah pengen dimuliakannya nanti di akhirat, disanjungnya di akhirat, dikasih derajat tingginya di akhirat. Biarin di dunia mah orang pada ngehina saya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan buat saya. Lewat kayak begitu. Tetangga ngomongnya nyelekit banget, kayaknya sakit banget. Dunia itu mah dunia. Nggak nyangkut di hati saya. Ayo lu mau ngomong sepedes apa gitu ke gua, nggak ngaruh ke gua. Karena omongan lu gak bakal nyangkut. Itu mah omongan dunia, urusan dunia. Enggak mempan buat saya mah. Yang sakit buat saya mah kalau ada pondok pesantren lagi ngebebasin tanah wakaf, saya gak bisa ikutan. Sakit saya mah, itu mah sakit saya mah. Karena itu mah urusan akhirat. Gak mau guru saya capek sendiri misalnya ngurusin tentang perjuangan agama kalau saya tidak terlibat di dalamnya. Sakit saya mah. Yang sakit mah saya mah kalau ngelihat ada TPA mudanya sedikit, sakit saya mah, sakit saya. Kalau ada ajengan yang pakaian yang cumpang-camping kayaknya hina banget, saya mah sakit itu. Itu orientasinya udah akhirat semua orang kalau udah begitu. Sedih saya mah. Kalau Abi pas kurban kambing cuma dapat 1, sedih saya mah. Kalau sampai 1 nih Idul Adha, Abi misalnya kata Ma One, bawa saya aja itu tuh korbanin udah Abi. Saya nggak mau Abi jadi kepikiran Idul Adha cuma motong 1 kambing doang misalnya, gitu misalnya. Itu orientasi orang mukmin yang pandangan jangkauannya jauh ke akhirat mulu dia.
Biarin gue nggak kebeli apa yang penting gue bisa ngasih sesak 2 sak buat pembangunan gitu. Urusan dunia udah kelewat semua sama dia gitu ya. Dari ngaji setiap minggu, setiap hari kita pengen ngerubah mindset itu gitu ya. Otak kita jangan dunia mulu gitu ya. Ya besoknya ditinggalin dunia mah ya. Sesayang-sayangnya sama motor Vario baru kita ya, yang sebaru-barunya. Lah kalau kita mati mah masa Vario mau dibawa ke kuburan? Kagak, enggak, ditinggalin. Udah ditinggalin terus jadi apa motor kita? Perebutan anak kita. Kalau anak kita soleh, kalau kagak soleh berantem adik kakak gara-gara ngerebutin Vario doang. Ya Allah, udah mah kita pulang ke akhirat amal sedikit, anak keturunan pada berantem, sedih banget kita di kuburan ya. Nyesel amat kita di kuburan. Maka kita nggak ada urusan sama kayak begitu-begituan. Kita punya motor kagak punya motor masa bodoh kita mah ya. Motor bagus motor jelek kagak ngaruh, anting mah jalan aja motor kita ya. Biarin motor jelek ke, biarin mobil jelek ke, inting mah kagak kehujanan, kagak kepanasan. Sabodoh, tetangga mah gonta ganti mobil, beli lagi mobil, enggak. Saya mah mendingan juga ngumpulin buat korban, nabung buat umroh. Itu kan akhirat semua itu kan. Buat bisa jarah wali-wali Allah kan. Kita mah ya pengen bisa wakaf semeter, 2 meter, setengah meter, itu kan akhirat semua. Siapa orang yang ngebangun masjid di dunia, maka nanti di surga akan dibangunkan bangunan yang luar biasa oleh Allah. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun dinia, sama. Banyak di sini ya guru-guru kita ngajakin untuk arah ke sana ya. Ustaz Jena, Ustaz Bohori, Miftahul Abidin, ada yang lagi ngebebasin tanah, ngikut 10.000 20.000 biar nanti kebagian bangunannya di surga gitu. Biarin rumah bocor-bocor, nggak ada urusan dah. Sebodoh lah, genteng udah pada bocor, masa bodoh lah. Di dunia tuh ya kita bocor berapa lama sih di dunia kita kebocorannya? Banyak tikus banyak masa bodoh lah, udah biarin. Pintu udah kagak ada kuncinya, biarin, udah biarin. Yang penting mah pesantren, masjid, kobong rapi semua saya pengen ikut ngerapihin bangunan sarana pendidikan Islam, karena itu yang bakal saya bawa ke akhirat Nabi. Rumah masih agreng-agrengnya rumah nggak kebawa ke akhirat itu Nabi, enggak. Saya tinggalin kalau saya mati nggak ada. Kata Allah, rumah kamu ya lagi di dunia 3 lantai ya. Oh nanti di surga kamu aku bikinkan lagi rumah 3 lantai. Kagak ada keterangan begitu di hadis, kagak ada. Gak ngaruh rumah kita. Kamu di dunia dulu punya Fortuner ya yang terbaru. Oh berarti nanti kamu kalau melintas di Siratal Mustaqim pakai Fortuner yang terbaru. Enggak ada. Hadis begitu enggak ada, Quran enggak ada. Yang ada mah kalau kamu kurban ketika di dunia, maka nanti hewan kurbanmu yang akan menyelamatkan, membawamu ketika kamu melintas ke Siratal Mustaqim. Itu orientasi kita sama yang udah pada ngaji. Biarin kendaraan kita mah biasa aja, tapi pas kurban sapi paling mahal kan gitu ya. Karena ini kendaraan yang sebetulnya mah kendaraan kita itu. Biarin rumah mah jelek, tapi setiap ada pembangunan sarana pendidikan nyumbang paling gede, karena ini yang bakal jadi bangunan saya nanti di akhirat. Udah kesana orientasi kita. Begitu dah kita ngaji ya, pengen berubah cara berpikir kita. Gak mau sempit, gak mau pendek, gak mau kerdil. Itu lagi. Kalau kata guru mau wajangan hirup teh ukur oray-orayan. Oray-orayan. Tahu nggak ibu oray-orayan? Uler-uleran. Buntut ketemu pala, pala ketemu buntut. Jadi pala ngejar-ngejar buntut, muter aja. Hidup teh begitu ya, muter aja. Kenapa Pak kerja? Jadi duit, kerja mah biar dapat duit. Terus kalau dapat duit buat apa? Ya buat makan. Dapat duit makan buat makan. Emang makan buat apa? Biar ada tenaga, biar ada kekuatan, biar sehat kalau makan. Terus kalau udah sehat, udah kuat buat apa? Ya buat nyari duit lagi. Duit buat apa? Buat makan. Makan buat kekuatan, tenaga. Tenaga buat nyari duit lagi. Itu orang hidup ular-ularan kata guru, kata wanya. Oray-orayan. Gitu begitu aja. Siklus hidupnya teh begitu aja. Dunia mulu di otaknya teh gitu ya. Segitu aja, udah kemana-mana gitu ya. Ya.
tapakuran kita ya. Orang kalau kagak ngaji kan begitu hidupnya. Ya Allah, habis waktu sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat silaturahmi, kerja mulu nyari duit. Kalau nyari duitnya bener mah ya, nih duitnya buat wakaf, duitnya buat ngedidik anak, duitnya buat haji, buat umroh, duitnya biar itu mah istimewa begitu mah ya. Kalau kita punya suami, punya anak yang orientasi mencari duitnya ke situ mah istimewa, karena niatnya bener berarti ya. Tapi kalau cuma kayak tadi, ya Allah sayang amat, kasihan amat ya, 70 tahun hidup cuman begitu, pulang ke akhirat jong gak dapat apa-apa. Ya Allah kasihan amat. Maka ke suami, ke anak-anak kita yang lagi pada nyari duit, cara berpikir niatnya bener-benerin sama kita gitu ya. Jangan sampai capek nyari duit tapi nggak jadi apa-apa di akhirat ya. Tapi kalau nyari duit bener mah Kangjeng Nabi juga kan sampai cium tangan ya, di hadis kan ya. Salah satu tangan yang dicium sama Kangjeng Nabi adalah tangan orang yang kasar, gara-gara dia mencari rezeki yang halal, mencari nafkah halal untuk keluarga. Dicium sama Nabi dalam hadis itu ya. Tangannya kasar padahal ya. Laki-laki kita yang suka ngaduk di tukang bangunan, di proyek atau di kebun kan, itu tangannya teh subhanallah kalau kita pegang teh ya, wah udah kayak parudan singkong gitu teh ya. Orang yang pekerja kasar ya. Tapi kalau niatnya benar, itu dulu sama Nabi pernah dicium tangannya. Karena apa? Niatnya benar, buat nafkah keluarga, buat nyekolahin anak, buat pesantrenin anak, supaya keluarga bersih dari nafkah yang haram. Dia rela capek berkeringat sampai berkorban berjuang. Wah itu mah luar biasa. Mujahid itu mah pejuang namanya, pejuang keluarga itu disebutnya. Hati-hati jangan salah ngomong ya. Suka ada kan ya pejuang rupiah kan begitu ya. Pejuang rupiah kan gitu ya. Jangan mau jadi pejuang rupiah mah ya. Berarti kalau pejuang rupiah mah orientasinya duit mulu kan begitu ya. Jangan mau kalau punya laki sebagai pejuang rupiah kan itu ya. Jelek pejuang rupiah mah ya. Pejuang duit ya rupiah mah. Pejuang keluarga yang benar ya. Laki gua mah seorang pejuang keluarga. Ah itu mulia ya. Termasuk mulia-mulianya orang yang nyari duit ya, yang nyari duit yang benar ya niatnya. Sampai di zaman Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali sedang melakukan investigasi ke masjid-masjid, zaman Sayyidina Ali khalifahnya Sayyidina Ali ya. Jadi Sayyidina Ali itu investigasi ke masjid-masjid. Kan kalau di zaman sahabat mah ngaji teh enggak kayak begini. Kalau kita mengaji teh kan punya misalin itu. Di zaman Nabi mah kan ngaji di masjid ya. Karena belum punya tempat-tempat lain ya zaman Nabi sahabat mah ya. Jadi masjid itu sentral, tempat musyawarah, tempat segala kegiatan keagamaan dilakukan di masjid dulu mah ya. Ngaji di masjid, ngomongin politik di masjid, ngomongin ekonomi di masjid, ngebahas keluarga, Nabi mah dulu di masjid. Jadi markas masjid deh gitu. Kita mah hari ini iyalah masjid ya. Paling Jumatan doang ramenya. Kita mah sekarang ya sama taraweh tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kita taraweh ya. Selebihnya mah sama Idul Fitri, Idul Adha, udah. Selebihnya mah masjid udah kayak apa hari ini mah ya. AC mah AC, wangi mah wangi, mewah mah mewah. Pas mau masuk dikunci pintunya ya hari ini masjid ya. Kita ya kalau mau sholat mau apa ya, apalagi kalau malam ya pada dikunci hari ini masjid ya. Boro-boro ada orangnya, masjidnya dikunci hari ini mah ya. Maaf, masjid dibukanya jam 5 subuh kan gitu ya. Ay Allah, ini masjid apa-apa kan itu ya. Padahal di zaman Nabi mah ya 24 jam rame masjid deh. Enggak pernah ada yang sepi. Itikaf, selain itikaf tadi pada ngaji, pada ngebahas pokoknya tentang keagamaan, tentang kebaikan. Begitu, termasuk ngaji. Ngaji itu berada di masjid. Nah, Sayyidina Ali mengadakan investigasi bahwa kayu kalau kata kita mah ya, ngontrol ke masjid-masjid. Ada berapa gumblukan lah gitu, berapa gundukan. Ini 1 guru, 3 murid, di sono gitu. Kayak gitulah kira-kira lah. Sambil berdiri Sayyidina Ali kan khalifah teh presiden lah, rajanya ya, pemimpin negara lah. Bawa kayu, tanya satu-satu si ustad. Lagi ngapain kamu di sini? Itu kata Sayyidina Ali. Lagi ngajarin murid saya, wahai Amirul Mukminin, gitu ya. Ini saya ada murid. Oh ya bagus. Terus ngomong-ngomong
kamu ini ngajarin murid kamu ini sibuk dari tadi ngajarin orang ngaji kan itu ya. Itu keluarga gimana di rumah nasibnya? Udah pada makan. Itu bocah udah pada jajan. Kalau kata bahasa kita gitulah kira-kira ya. Dari mana kamu dapat duit buat resiko keluarga kamu, kata Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, ya saya paling yang ngarepin aja nih dari murid yang 2 biji nih, kali aja ada yang bayar TPA apa-apa gitu. Kalau kata kita gitu ya. Kali aja ada yang ingat kali bayaran ke saya kayak apalah, ngasih amplop apa gitu ya. Apa kata Sayyidina Ali sambil megang kayu? Diri. Keluar kamu sono. Kerja kamu sono. Diusir sama Sayyidina Ali. Gak pantas kamu jadi guru kalau pikirannya ngarepin dibayar sama murid. Kayak yang bagus aja yang ngajar itu ya. Kalau kata kita kan mulia ya ngajar itu ya, apalagi ngajar ngaji. Tapi kalau tujuannya pengen dikasih duit sama muridnya, bikin surat infak, kali aja orang tuanya ingat kan gitu ya. Jangan katanya. Belum pantas tuh guru model kayak gitu. Soalnya pergi. Apaan guru begitu ngarepin dari murid kan itu ya. Gak boleh begitu. Pindah lagi ke yang lain, lagi pada ngajar gitu ya. Tanya lagi, lagi ngapain di sini? Lagi ngajarin ngaji, wahai Amirul Mukminin. Ya bagus, mulia. Tapi ngomong-ngomong, mana bini sama anak di rumah gimana? Kamu tinggal ngajar begini, udah pada makan, udah ada uang jajannya. Terus kamu dapat duit dari mana? Dengan kamu ngajar begini. Apa jawaban si guru itu? Wahai Amirul Mukminin, ya saya teh punya saudara atau punya temen, dia kerja di kota, dagang, kerjalah gitu ya. Ya alhamdulillah suka ngasih ke saya, gitu kata dia. Saya suka dikasih tuh. Kalau kata kita mah punya donatur, gitu ya. Dari murid mah nggak ada yang ngasih duit, dari murid mah nggak ada. Tapi dia punya donatur, pengusaha, gitu ya. Apa kata Sayyidina Ali? Diri. Saudara kamu, keluarga kamu yang kerja di sana mencari duit, kemudian duitnya dikasih ke kamu, nilainya, derajatnya di hadapan Allah lebih mulia dia dibanding kamu yang sekarang lagi ngajarin. Sono kamu kerja. Gak boleh ya seorang guru ngarepin dari donatur, gak boleh. Kalau dalam istilah agama disebutnya orang toma itu ya, orang yang mengharap kepada makhluk. Dan sehina-hinanya orang kalau orang sudah punya rasa tomat di hatinya, nggak boleh ya. Kita punya pengharapan ke makhluk, pengen dikasih, nggak boleh ya. Karena agama ngajarin cuma satu, kalau kamu mau berharap, kalau kamu mau mohon, kalau kamu mau ngemis ke Allah, nggak boleh ke makhluk, hina. Dan itu semua penyakitnya para guru kan itu ya, penyakitnya Abi itu mau begitu ya. Ibu-ibu mah kagak lah, ibu-ibu kan yang pada dagang, pada suami ibu kan dagang, nggak bakal ada yang toma, pedagang mah nggak ada ceritanya pengusaha toma, nggak ada, udah aman lah, aman udah ya. Artinya apa? Orang yang usaha juga bisa mulia, orang yang dagang juga bisa mulia. Kalau tadi caranya, niatnya, saya mau usaha buat ngasih guru, saya mau usaha buat anak supaya dikasih nafkah yang halal, itu mulia, lebih mulia dibanding para kiai, para ustadz yang ceramah, yang ngajar ngaji. Kalau ustadz ceramahnya ngarepin dikasih, ngarepin dari donatur, jauh ternyata. Jadi penyakit tomama paling banyak terjadinya di para guru, para ustadz. Nah ini emang paling berat-beratnya ini nih. Kalau mau ngaji teh ngelempengin ini nih gitu ya. Tiba-tiba mau nek datang, Bi, hari Rebo ada acara nggak Bi? Nggak ada mak. Iya itu menantu pengen akekah Bi. Nah, itu kan, iya. Aduh, udah kebayang itu deh ya. Rebo akekahan. Yang mana mau nek menantunya? Itu Bi yang kemarin baru bikin rumah 3 lantai. Udah kebayang itu. Rumah 3 lantai, berarti ini nggak kaleng-kaleng ini menantunya. Maone ini amplopnya kayaknya itu ya. Kita teh udah begitu kan ya, otak teh ya. Itu toma disebutnya. Mengharap. Itu sehina-hinanya orang itu dalam tasawuf, itu dalam agama. Paling anti, paling kagak boleh tuh kita begitu. Ya sama ibu-ibu juga ya, kadang jamaah juga ada gitu ya. Habis ngaji nih, Abi ngumumin, Bu, Senin besok kita ngajinya dipindahin, nggak di sini,
karena kebetulan Ibu Haji Romo besok mau tahlilan Senin, jadi kita ngajinya di rumah Ibu Haji Romo misalnya gitu ya. Kan kita kadang ada ya kagak masak Senin besok mah ya. Pulang dapat besek kan ya, ada gitu-gitu ya. Berharap tomat itu teh hina ya Allah. Karena ingat kan rezeki teh ada 4. Ini kalau dibahas mah jadi sampai jam 12 ini ya. Tapi nggak usah 4-nya aja lah ini ya. Salah satunya ada rezeki teh madmun. Ada madmun, ada mau'ud, ada mamluk. Rezeki kita beda-beda ya. Salah satunya ada yang madmun. Madmun itu rezeki yang udah dijamin. Udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi. Udah dijamin. Pokoknya itu mah kamu mau usaha nggak usaha, mau kerja nggak kerja, pokoknya kalau itu rezeki udah dijamin, udah pasti nyampe ke mulut kamu, nyampe ke perut kamu pasti. Itu yang 4 bulan kita di kandungan, bikat birizkihi wa ajalihi, kan udah ditetapin rezekinya, ajalnya. Itu mah udah nggak bisa dirubah. Pokoknya ibu mau usaha kagak usaha, kalau itu dari rezeki ibu nyampe, udah itu nyampe, udah itu mah. Tinggal masalahnya kita menyambutnya, kita menerimanya, kita mengusahakannya dengan cara mulia atau hina, itu doang. Ingat-ingat ya, di antara rezeki ada rezeki yang udah ditanggung ya. Rezeki yang ditanggung itu diusahakan atau tidak diusahakan pasti nyampe ke kita. Masalahnya PR-nya buat kita tinggal kita menyambutnya, meraihnya, mendapatkannya, mau pakai jalan hina apa mau pakai jalan mulia, gitu doang ya. Jalan hina di sini bagaimana? Apakah dengan cara maling, misalnya gitu ya? Dapat rezeki dengan maling, dengan nipu, dan bukan itu maksudnya. Itu mah udah jelas itu mah ya, itu mah udah gak usah diomongin. Tapi ini mah hinanya udah hina versi tasawuf, udah tingkat tinggi, tingkatnya levelnya udah naik. Hina di sini mah adalah kalau jalan hina adalah jalan dengan berharap, dengan toma. Itu jalan hina. Padahal mah rezeki itu udah milik kita, caranya juga halal, diundang sama Ibu Haji Romo. Ibu Haji Romo nanti mau ngasih besek, halal banget kan ya. Kita nggak nipu, nggak ngebohong. Cuman karena kita sebelum berangkat, bukan sebelum berangkat, dari sekarang nih udah ada pikiran, wah besok kagak masak, dapat besek dari Ibu Romo. Itu toma, itu berharap namanya. Maka kalau nanti sampai kita dapat hari Senin besok, terus dapat besek itu kita dapatkan walaupun halal, tapi caranya hina. Jangan, kata agama, jangan kau dapatkan rezekimu yang sudah halal, yang sudah jadi jaminan dari Allah, tapi dengan cara yang hina. Jangan, sayang banget, rugi banget. Barang hina, kita dapat barang hina dong, dibawa sama kita kan, dikasihin tuh ke anak kita. Berarti dong kita sama aja ngasih rezeki yang hina, ya Allah. Anak makan barang hina, ya gedenya juga jadi manusia, ya Allah. Jadi ya, ini udah naik dikit juga kita ngajinya ya. Nah, ditaikin dikit biar kita mah paham gitu ya. Gak apa-apa habis sampai biar kita paham. Buang tuh toma kayak gitu ya. Iya, tapi di ibu-ibu mah jarang. Ada rasa begitu jarang ya. Kalau lagi dapat undangan doang kita mah ya. Undangan maulid, undangan akikah suka ada gitu ya. Sekarang udah tahu ilmunya nih, jangan. Ini ibu-ibu kalau ngaji hari Senin disuguhin gak sama Umi? Disuguhin gak? Kalau ngaji di Senin suka disuguhin gak sama Umi kalau ngaji ke sini? Air ya. Ya mohon maafnya aja tuh ya, kan air doang ya. Enggak pernah dikasih uduk kan, enggak pernah ya. Buah-buahan juga enggak ya. Ntar aja maulid sama rajaban palingan. Kalau ngaji mah kan ini disuguhinnya gini doang ya. Air doang, ya kan? Pernah enggak ibu sebelum berangkat ke sini nih setiap hari Senin, sebelum berangkat ngaji ya ke sini Senin, pernah enggak kepikiran, ntar dikasih air sama Umi, pernah enggak begitu? Enggak kan ya, lempeng-lempeng aja kan gitu ya. Enggak pernah kan dari rumah, alhamdulillah ntar lumayan dapat aqua gelas 1 misalnya gitu. Enggak kan? Ini bukan berarti aqua gelasnya murah, bukan begitu ya. Ini mah lagi ngelatih supaya kita nggak tomat. Kan kita nggak pernah ya, mau berangkat aja ngaji ya, nggak pernah kepikiran tadi dikasih air sama Umi, enggak kan? Artinya kita nggak berharap, tapi di sini kan dikasih sama Umi ya. Ini kan rezeki ibu-ibu tuh, diminum sama ibu-ibu ya. Itu teh udah ada tulisannya di Lauh Mahfuz, itu teh bakal jadi rezeki ibu dan ibu dapatkan dengan cara mulia. Yang ibu minum itu bukan air sembarangan, itu teh air mulia. Makanya harus dihabisin, jangan setengah-setengah. Karena itu rezeki mulia, ya. Apalagi dipakai cuci tangan, jangan. Cuci tangan mah di keran aja ono ya. Ini mah air mulia karena ibu dapatkannya halal banget, mulia banget. Ya, jangan sembarangan ini. Jangan dilihat mereknya ya. Jangan dilihat harganya ya. Ini mulia.
mulia. Kalau kagak habis, kalau bisa membawa ke rumah, kasih ke anak, ini air mulia, nah minum biar kamu jadi manusia mulia. Ibu kasih nafkah yang mulia. Nggak main, apalagi udah ngaji begini Mbak ya, itu udah didoain sama kita ya. Iya, udah mau air doa, mau nih dapatnya dengan caramu, ya Allah itu air jangan dibuang sembarangan deh itu air ya. Jangan dilihat merek sama harganya itu air ya, kandungannya itu air ya. Kayak air Yado kan air gitu ya. Wah, begitu ya. Jadi ini hati yang kita jaga ya. Jadi bukan cuma halal haram ya, kita bicara nggak sampai di sana ya, tingkatin lagi. Sekarang mah tomaknya pun berharapnya harus mulai kita kikis ya. Dan itu penyakit, terutama penyakit abi sama umi gitu ya. Ibu-ibu mah jarang lah yang punya penyakit toma ya. Abi sama umi ini. Bayangin kalau selama ini abi toma terus berharap, lumayan ngaji Senin suka ada kan amplop di sini nih dari Mama Rani. Itu kalau ada aja kan begitu ya, perasaan begitu. Abi dapat uang itu dengan cara hina, Abi kasih ke anak-anak Abi misalnya, sama aja Abi memberi nafkah dengan nafkah yang hina. Orang yang dikasih nafkah hina, maka nanti orang itu bakal jadi manusia. Na'udzubillah. Mending kalau amplopnya 10 juta ya, hina-hina ke 10 juta dah lumayan gitu ya. Ini mau udah amplopnya 50.000, 100.000 misalnya, ngedapetinnya dengan cara hina, rugi banget ya, rugi banget. Coba kalau misalnya kagak ada pengharapan, gak ada toma, ikhlas banget kita tuh ya, di amplopnya ke 10 juta, wah kan itu luar biasa ya. Dan ingat yang terakhir di dalam hikam dikatakan itu ya, orang yang toma, orang yang berharap ujung cuma satu, penyengsaraan, kekecewaan, dan penyesalan. Orang kalau banyak berharap ujungnya itu doang satu, berharap ke makhluk ya, bukan, pasti kecewa. Siapa mau yang mau tasakurannya? Mantu saya Bi. Yang mana? Yang kemarin itu baru nyelesain rumahnya 3 lantai. Di otak kan, amplopnya nih kan gitu ya, 3 lantai kan begitu ya. Udah berharap, Abi udah berharap, siap mau pokoknya Rebo mau ada panggilan dari mana ge sama Abi ditolak. Karena udah ada di otak. Nah ini kan dekat rumahnya di sini. Amplopnya juga gede. Udah berharap. Beres tasakuran, dapat besek doang 2, kagak diamplopin. Itu adalah akibat kalau orang suka toma. Kecewa. Ada lagi jamaah yang undang, Bi, malam Jumat ada acara enggak? Enggak. Mau apa? Pengen selamatan, Bi. Abi tahu yang undangnya, rumahnya tahu, rumahnya biasa. Karena kan kalau begitu Abi tuh jadi nggak ada harapan kan itu ya. Ya mau berharap gimana rumahnya kayak begitu misalnya kan. Abi tuh lempeng aja kan gitu ya. Ya saya hadir insya Allah. Nggak berharap dikasih amplop. Kalaupun dikasih amplop kayak kagak gede, udah pokoknya biarin dah. Udah ikhlas banget Abi ya. Itu biasanya kayak begitu. Amplopnya malah kadang gede. Iya itu ya Allah. Emang Allah udah begitu dah ngaturnya gitu ya. Padahal mah kata Allah, lu mau diundang orang kaya, orang miskin, orang ini, lempengin aja hati lu. Ntar gua ngasih kejutan sama lu gitu seharusnya mah ya. Tapi kalau lu berharap kecewa mulu akhirnya tuh ya. Jong mulu ya. Aduh kan itu ya. Resiko orang kalau suka toma. Nah, hina orang toma mah hina. Jangan. Bersih. Jadi balik lagi tuh ya. Jadi kembali tuh ke yang tadi. Jadi ternyata ya, orang yang usaha, kalau niat usahanya bener mah mulia ya. Sampai Sayyidina Ali bilang begitu ya, lebih mulia saudaramu yang kerja mencari duit rezeki buat ngasih kamu, dibanding kamu yang katanya mulia ngajarin ngaji tapi hatinya berharap kepada makhluk. Udah kamu kesana aja katanya kerja gitu. Ya, jadi hati-hati hidup kita, jangan ular-ularan suami anak yang pada kerja. Kasih tahu sama kita, jangan sampai salahnya. Karena orang usaha nyari duit jadi mulia kalau niatnya benar gitu. Apalagi suami. Ya kan kayak tadi itu ya. Suami kerja supaya enggak berharap dari tetangga. Karena kalau suami kita nganggur ya, kita jadi tomak mulu ya. Kali aja tetangga ngasih apa ke kan gitu. Jadi berharap mulu kita ya. Tapi kalau laki kita kerja mah ya, kita paling gak selamat dari kayak begitu ya. Udah gak berharap lagi kita ke makhluk ya. Laki gua kayak kerja. Nah gitu ya. Berarti kan suami kita menyelamatkan toma istrinya, tomaan. Coba anak kita kalau suami kagak kerja kan ya, mau jajan ngeliat temennya jajan, pengen dikasih kan, jadi apa mulu kan gitu ya. Kan jadi toma mulu ya. Hina jadinya ya. Kan.
yakin suami-suami kita, anak kita yang kerja itu mulia banget kalau niatnya lemah. Jangan salah niatnya, jangan kayak yang tadi cuma buat kerja lagi, buat nyari duit lah ya, jangan gitu. Apalagi cuma buat poya-poya gitu mah ya, jangan. Sampai di situ masih dalam pembahasan nomor 3 gitu ya, belum kita lanjutin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal